Saudara, saya percaya setiap hidup kita tidak akan pernah bisa lepas dari pikiran kita. Dan saudara, kita perlu mengawasi pikiran kita, karena pikiran ini bisa menyesatkan dan pikiran ini bisa membuat saudara kecewa. Musuh yang terbesar di dalam iman, salah satunya adalah pikiran. Pikiran kita, seringkali kita tidak pernah sependapat dengan perkara-perkara yang ilahi. Karena di dalam pikiran kita, seringkali kita memikirkan sesuatu yang hanya menurut baik, menurut ukuran kita. Nah saudara, tentu kita sudah banyak belajar bahwa kekristenan itu bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Dan kalau bicara tentang Tuhan, kita tidak lepas dari setiap proses atau didikan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, supaya sungguh-sungguh kita dibawa kepada kemuliaan Tuhan. Sedikit sekali orang yang mengerti tentang tujuan Tuhan, tujuan yang ilahi di dalam hidupnya. Karena kenapa? Karena ada satu penghalang sehingga dia sulit untuk percaya kepada Tuhan. Saudara, saya teringat dengan orang Nazaret. Dan Alkitab berkata, itu dituliskan di dalam Matius pasal 13 ayat 53 sampai dengan 58. Di situ dikatakan Yesus ditolak di Nazaret. Nah saudara, sebenarnya orang Nazaret itu adalah orang yang sangat beruntung. Karena kenapa? Karena Nazaret adalah satu tempat di mana Tuhan Yesus dibesarkan di sana. Bahkan akhirnya orang-orang mengenal bahwa Yesus orang Nazaret. Karena memang masa kecil Yesus bersama dengan orang tuanya itu ada di Nazaret. Dan tentu orang Nazaret sudah sangat familiar dengan Yesus. Orang Nazaret sudah sangat terbiasa melihat aktivitas yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi tahukah saudara, justru orang Nazaret ini yang Alkitab katakan di Matius pasal 13 ayat 57 dan 58, akhirnya mereka menolak dia, menolak Tuhan Yesus. Dan ini sangat, menurut saya sangat sesuatu yang tragis sekali. Lama Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka, tetapi ujungnya mereka menolak dia. Saya baca saudara di dalam Matius pasal 13 ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara, ketidakpercayaan ini adalah musuh yang paling besar dari iman. Sedangkan Alkitab, firman Tuhan, selalu mengajarkan tentang iman di dalam hidup kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, lalu kita mulai percaya dengan setiap janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Kita percaya akan hal yang baik yang akan Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Nah tapi saudara, kita belajar dari orang-orang Nazaret ini. Mereka tidak percaya. Akhirnya mereka menolak dia. Dan yang lebih apalagi saudara, yang lebih tragis lagi, justru mereka kecewa. Kenapa saudara? Ketika
Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Lalu mereka tidak percaya dengan ketuhanan Yesus Kristus. Ada beberapa alasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saudara, ternyata orang Nazaret itu selalu mengukur ketuhanan Yesus menurut ukuran mereka. Sebab mereka taunya bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak dari Maria, anak dari Yusuf. Mereka berpikir sama seperti saudara-saudaranya yang lain. Bahkan saudara kalau baca secara utuh kisah ini, memang mereka takjub dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Takjub artinya mereka kagum dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi saudara, kekaguman itu tidak membuat mereka untuk menerima Yesus sebagai sesuatu yang ilahi, tapi justru mereka kecewa dan menolak Dia. Nah, lalu alasan apa? Seperti yang tadi saya katakan, mereka selalu melihat Yesus dari ukuran manusia, dari kacamata manusia, sehingga mereka tidak membuka hati untuk sesuatu yang ilahi, sekalipun mereka takjub. Nah, ketika mereka melihat, mengukur dengan cara pandang manusia, maka mereka sedang membatasi sesuatu yang ilahi. Pagi ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa ketika kita memakai Tuhan menurut cara pandang kita, kita sedang membatasi sesuatu yang ilahi dalam hidup kita. Jadi musuh yang terbesar adalah pikiran kita. Ketika pikiran kita selalu melihat dengan cara-cara menurut kita sendiri, maka kita sedang menutup sesuatu yang ilahi masuk di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak akan pernah memiliki iman. Kita tidak akan pernah memiliki percaya. Karena iman itu adalah satu reaksi ketika kita percaya, ketika kita sepakat dengan Tuhan, maka Dia akan bereaksi dan mendorong kita untuk melakukan tindakan iman. Sehingga kita bisa melihat keajaiban demi keajaiban di dalam hidup kita. Nah saudara, jangan ukur Tuhan menurut pikiran kita. Jangan ukur Tuhan menurut apa yang kita anggap itu benar menurut kita. Kekristenan bukan bicara ukuran kebenaran itu lahir dari pengertian kita, lahir dari menurut apa yang kita anggap benar. Tapi kekristenan itu bicara tentang kebenaran yang dari Tuhan. Nah, kekristenan juga bicara bahwa kebenaran yang dari Tuhan harus bisa menguasai hidup kita. Nah saudara, kebenaran diri kita sendiri dan kebenaran Tuhan itu akan selalu bertolak belakang. Tapi seringkali kebenaran diri kita sendiri memanipulasi atau memanfaatkan kebenaran Tuhan. Padahal kebenaran itu bukan kebenaran yang sesungguhnya. Kita sebagai orang percaya harus sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati supaya kebenaran yang sesungguhnya itu sungguh-sungguh berkuasa di dalam hidup kita. Nah, orang Nazaret itu mereka angkuh karena mereka selalu mempunyai sudut pandang apa yang menurut mereka benar. Selain mereka mengukur menurut cara pandang mereka, mereka juga ternyata orang Nazaret itu menyimpan aib akan Yesus Kristus. Orang Nazaret berkata, bukankah dia ini anak Maria?
Saudara, apa yang ada di pikiran orang Nazaret? Dan tentu kalau bicara Maria dan Yesus, kita juga akan teringat akan satu buah kisah, bahwa Yesus itu dikandung oleh Maria itu ketika Maria belum menikah dengan Yusuf. Karena Maria memang dikandung dari Roh Kudus. Tapi hal ini tidak dimengerti oleh orang Nazaret. Tapi justru orang Nazaret menyimpan itu sebagai sebuah aib. Artinya bahwa Maria telah melakukan kesalahan. Karena buat budaya orang Yahudi pada waktu itu, sebuah aib besar kalau ada orang yang mengandung di luar nikah. Jadi waktu itu yang terjadi pada Maria. Dan ternyata orang Nazaret, mereka menyimpan itu sebuah aib. Sehingga ketika keilahian Tuhan Yesus muncul, ketika Tuhan Yesus mengajar dengan luar biasa, mereka sulit untuk menerima. Karena mereka selalu memunculkan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam pikiran mereka. Selalu menyimpan aib. Nah saudara, hal ini juga akan menjadi musuh besar iman kita ketika kita selalu menyimpan aib atau kekurangan orang lain. Ataukah itu aib gereja, aib hamba-hamba Tuhan, atau aib siapapun. Ingat saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai batu untuk memuji Tuhan. Tuhan bisa pakai keledai untuk menegur, seperti pada kisah Bileam. Tuhan bisa pakai apa saja, orang-orang yang ada di sekeliling saudara, ataupun apa saja saudara. Dan ketika saudara memiliki hati yang terus ditutupi oleh kesalahan yang saudara lihat atau aib yang saudara lihat, ini akan menutupi kebenaran untuk mengubahkan hidup kita. Saya tahu seringkali manusia itu hidup di dalam kekecewaan, hidup di dalam menyimpan akar pahit. Dan tahukah saudara, ketika saudara menyimpan itu, artinya hatimu sedang menutup, sedang mengunci, supaya kebenaran itu tidak masuk di dalam hatimu. Sama dengan orang di Nazaret. Apapun saudara, mereka tidak mudah menerima, karena mereka selalu menyimpan kekurangan demi kekurangan. Saya berharap mari iman kita bertumbuh dengan baik. Iman kita mau sungguh-sungguh mengerti akan hal apapun yang mungkin Tuhan izinkan terjadi di sekeliling kita. Terlalu banyak orang kecewa karena situasi dan keadaan. Mungkin kecewa karena siapapun lah yang ada dalam hidup saudara yang saudara anggap mereka memperlakukan saudara tidak adil, mereka memperlakukan saudara terlalu jahat, atau mereka tidak menghargai saudara. Lalu akhirnya saudara simpan itu sebagai sebuah aib. Lalu ketika Tuhan ingin melibatkan kasih-Nya dalam hidup saudara, saudara tidak bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Karena hati saudara selalu menyimpan aib, selalu menyimpan kekurangan. Nah, pagi ini, hari ini kita belajar bahwa jangan simpan setiap kekurangan dalam hati kita. Tapi coba mulai punya kerendahan hati untuk bisa terima setiap kebenaran Tuhan. Memang saudara, setiap kebenaran Tuhan seringkali itu mengusik titik nyaman kita, mengusik cara berpikir kita. Tapi disitulah ketika kebenaran itu akan mengubahkan hidup kita. Yang menjadi pilihannya, mau gak kita punya kerendahan hati untuk terus kita mau diubahkan oleh kebenaran. Kita belajar dari orang Nazaret. Mereka bukan menerima Yesus, tapi justru mereka menolak, bahkan kecewa terhadap Yesus. Dan ini juga sering terjadi di dalam kehidupan sekarang. Banyak orang-orang yang kecewa ketika mereka melihat
sepertinya ada sesuatu yang janggal dalam hidupnya. Bahkan mungkin di masa pandemi ini, saudara, banyak orang kecewa juga dengan apa yang terjadi. Seakan-akan, kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu? Kenapa Tuhan seakan-akan membiarkan? Nah, ini merupakan satu tantangan dalam iman Kristen kita. Karena kekristenan tidak akan pernah bisa lepas dari ujian yang Tuhan izinkan. Kenapa ada ujian? Supaya kita bisa naik ke kelas yang lebih tinggi lagi. Sama seperti anak yang sedang sekolah, ketika dia akan lulus dan tentu harus melewati apa yang namanya ujian. Itulah iman Kristen. Itulah Tuhan. Kita tidak pernah lepas dari ujian. Kalau saudara menghindari ujian, saudara tidak akan pernah naik kelas. Atau saudara tidak akan pernah lulus. Dan saudara tidak akan pernah naik ke level yang berikutnya. Oleh sebab itu, mari punya kerendahan hati. Jangan ukur Tuhan menurut apa yang engkau anggap benar. Tapi biarkan kebenaran Tuhan yang mengubahkan kebenaran dirimu sendiri menjadi kebenaran yang utuh yang tinggal di dalam hidup kita. Jangan pernah simpan kekurangan, aib atau apapun dalam hidupmu. Tapi lihat setiap apapun yang Tuhan izinkan. Kita berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tidak ada satu kejadian apapun di dunia ini yang tidak mendatangkan kebaikan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Sekalipun mungkin salah sepertinya apa yang kita anggap sesuatu yang salah. Tapi ujungnya itu ada kemuliaan Tuhan. Karena iblis tidak pernah bisa menggagalkan rancangan Tuhan. Keadaan juga tidak bisa menggagalkan rancangan Tuhan. Tapi justru keadaan yang Tuhan izinkan terjadi itu membawa kita untuk menikmati rancangan Tuhan yang terbaik. Saya percaya di dalam program PPKM ini, percaya pasti Kristus menolong. Saudara akan melihat pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.